Hey Mama, you can call me Nia. Here, I want to tell you about something meaningful about TPK or teori pengumpulan keputusan in bahasa. Ke Inggrisnya selesai ya, tapi nggak apa-apa sih, ini kan channel aku, jadi terserah aku mau isi apa. Oke, let's check it out guys. Oke deh, kita mulai ya. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu keputusan? Dalam KBBI, keputusan adalah sikap terakhir atau langkah yang harus dilakukan dalam mencapai suatu hasil. Oke, dalam buku ini kita kan sudah banyak banget belajar tentang teori keputusan kan guys, utamanya untuk pengambilan keputusan yang manajerial. Oke, kita akan bahas ya. Tahukah kalian terdapat 7 pengambilan keputusan loh di buku ini. Jenis-jenisnya tuh ada 7 guys. Yang pertama, pengambilan keputusan lawan alam. Yang kedua, pengambilan keputusan dengan lawan berhadapan. Yang ketiga, pengambilan keputusan dengan tujuan jamak. 4, pengambilan keputusan dalam kelompok. Yang kelima, pengambilan keputusan kompleks. Yang keenam, pengambilan keputusan intuitif. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan transenden. Metode dalam pengambilan keputusan di buku ini tuh juga sangat banyak disebutin guys. Ada teori permainan, ada zero sum game, non zero sum game, metode kaleng sampah, metode Delphi, metode SSM, dan lain-lain. Yang paling buat aku kaget sih ada metode kaleng sampah di buku ini guys. Tak mempedulikan hubungan keteraturan antara keputusan yang terjadi dengan masalah yang terjadi. Pertama kali tahu metode ini sih kaget, kok ada ya penyelesaian masalah seperti ini. Yang paling buat menarik di buku ini tuh teori pengambilan keputusan yang transenden, karena yang transenden itu sudah menuju ke pemecah keputusan terakhir, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita. Nih, dalam pengambilan keputusan ya, kita udah menjalankan 6 pengambilan keputusan dari 7 pengambilan keputusan yang ada di buku ini, tapi belum ada hasil. Nah, itu berarti pengambilan keputusan transenden lah yang akan kita gunakan untuk terakhir kalinya. Karena kenapa? Karena kita sebelumnya sudah berusaha pada pengambilan keputusan bawah alam, pengambilan keputusan lawan berlawanan, pengambilan keputusan kompleks, pengambilan keputusan dalam kelompok, dan lain-lain tersebut yang udah saya jelaskan di awal tadi, yang termasuk 7 jenis pengambilan keputusan. Nah, di situ kan kita kan udah berusaha melakukan untuk penyelesaian masalah dan mengambil keputusan dengan 6 metode tadi. Namun, jika 6 tadi belum bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan, hasil yang baik untuk semua, maka jalan satu-satunya terakhir yaitu pengambilan keputusan transenden yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengambilan keputusan manajerial di bab 9, yaitu pengambilan keputusan transenden, tepatnya di God Spot, itu dijelaskan bahwa pada otak manusia, jika dipaparkan dengan ayat suci Al-Quran, akan membuat otak manusia tersebut lebih menyala, atau bisa dibilang berpikir lebih jernih lagi. Terkait dengan Tuhan nih, di Al-Quran kan sudah dijelaskan bahwa setiap orang itu harus mempunyai moralitas baik antar sesama, pada Tuhan, dan lain-lain. Namun di buku ini, pada halaman 108, di situ tertulis bahwa arti dari moralitas merupakan superego dari diri manusia. Aku mau menunjukin moralitas kepada sesamaku, kepada sahabat-sahabatku. Sekarang kan lagi COVID nih, kita kan jarang ketemu, jadi kita jarang banget buat ngobrol-ngobrol. Jadi aku mau ngasih 3 barang favorit aku ke 3 sahabatku. Yang pertama itu Putri namanya. Aku mau kasih dia foto album supaya nanti bisa buat dia itu isi foto kita, isi foto dia, kan itu bisa berguna buat dia. Yang kedua, aku Mas Vindi namanya, aku mau kasih dia itu boneka. Kenapa boneka? Supaya bisa dipajang untuk dia, terus kalau mau tidur pun dia bisa lihat boneka itu, terus ingat aku dan ingat persahabatan. Yang ketiga, aku mau ngasih Dreamcatcher ke sahabat aku, namanya tuh Melina. Dia sekarang lagi di Malang, dia kuliah di UMM dan dia nggak bisa pulang gara-gara COVID ini. Kasian banget kan, tapi aku mau gojekin dia, gojekin kalau itu supaya bisa sampai di dirinya. Dreamcatcher kan kalau dalam bahasa Korea kan memiliki arti buat penangkal mimpi buruk kan. Lah, aku nggak mau kalau dia itu sampai mengalami mimpi buruk, jadi aku mau kasih dia Dreamcatcher. Nah, sekarang kita udah bertemu di ujung akhir nih guys, gak kerasa ya. Oke, last word, I want to tell you about something meaningful. Please stay at home and stay safe for everyone. Use the mask for your face. Intinya kalau nggak penting-penting banget, jangan keluar rumah ya guys. Aku pengen pandemi ini bisa segera berakhir supaya kita bisa bertemu kembali seperti semula. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga kalian mendapatkan manfaatnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you later guys.